Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Insan dari Prodi Perpajakan kelas F. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Konsep Pencatatan Akuntansi Dibayar di Muka. Biaya dibayar di muka atau repaid expenses. Biaya dibayar di muka adalah biaya yang dapat habis terpakai seiring berjalannya waktu. Contohnya biasa sewa asuransi atau melalui pemakaian. Contohnya perlengkapan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aktiva. Jenis biaya dibayar di muka. Biaya sewa dibayar di muka atau repaid rent yang meliputi biaya sewa gedung, kantor dibayar di muka, dan biaya sewa kendaraan dibayar di muka. Selanjutnya ada biaya asuransi dibayar di muka atau repaid insurance. Selanjutnya ada biaya gaji dibayar di muka atau repaid salaries. Selanjutnya biaya bunga dibayar di muka atau prepaid interest. Selanjutnya pajak penghasilan PPh dibayar di muka meliputi PPh pasal 21, 22, 23, 24 dan 25. Selanjutnya ada pajak pertambahan nilai atau PPN dibayar di muka. Penghasilan yang dapat dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 bersifat final, yaitu penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Kedua, ada penghasilan berupa hadiah undian. Ketiga, ada penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangnya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Keempat, ada penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa, konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan. Selanjutnya ada tarif. Pengenaan pajak penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia adalah: A. Dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. B. Dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap wajib pajak pada luar negeri. Selanjutnya ada pajak penghasilan PPh pasal 23. Terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya. Dua, bersifat final, yaitu penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Kedua, ada penghasilan berupa hadiah undian. Ketiga, ada penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangnya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Keempat, ada penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa, konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan. Selanjutnya ada tarif. Pengenaan pajak penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia adalah: A. Dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. B. Dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap wajib pajak pada luar negeri. Selanjutnya ada pajak penghasilan PPh pasal 23, yaitu pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan. Selain yang telah dipotong PPh pasal 21, biasanya pada PPh pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara dua pihak.
pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberikan jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Sementara pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau pihak penerima jasa akan memotong dan melaporkannya ke kantor pajak. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23. A. Wajib pajak dalam negeri dalam hal ini bisa orang pribadi atau badan. B. Bentuk usaha tetap atau BUT. Dari daftar di atas sudah diketahui siapa yang diperbolehkan melakukan pemotongan terhadap PPh pasal 23 dan siapa saja yang harus terkena pemotongan pajak penghasilan PPh 23. Selanjutnya ada jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23. Pertama, dividen, kedua, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.